Halo semuanya, jumpa lagi. Kali ini saya dengan Randy Fudo. Dan saya Chef Kim. Enda apa Jakim? Jakim atau Enda? Dua-duanya deh. Ya dua-duanya gitu lah ya. Nah begini, untuk bacaan zodiak bulan Juni kali ini, biasanya kan kalau gue ngebaca kan udah bosen, udah pada bosen kan ngetampang gue kan kayak apa kan. Nah kali ini supaya biar ada variasi, bukan gue yang ngebacain, tapi kali ini biarkan Chef Kim yang ngebacain. Ditodong langsung dong. Ya masih baru tapi nggak apa-apa lah, pasti bisa lah, dikit-dikit lah ya gitu kan. Sisanya kalau ada yang kurang-kurang tinggal gue tambahin lah, gampang lah gitu kan nih. Oke, tantangan diterima. Bisa lah, tantangan terima kan. Jadi bagi penonton mohon fokus ke bacaannya, bukan fokus ke chefnya. Sesuai kata komen-komen yang sebelumnya ya, salah fokus saya. Salah fokus. Ya tolong nanti fokus ke bacaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang karena chef ini jago masak, jadi otomatis ya kadang-kadang kalau bagi yang berkomentar katanya mendingan masak aja, ada responnya nih. Mau apa kan responnya? Jadi kamu mau dimasakin apanya? Kehidupan percintaannya kah? Digoreng. Digoreng. Yuk, mari. Percintaannya digoreng. Ini. Percintaan digoreng. Bisa begitu. Oke. Sekarang. Jadi kita sudah masuk ke pembacaan per zodiak. Iya. Kita boleh tebar? Tapi kok beda ya kartunya? Iya sih, kemarin minggu kemarin pakai yang lalu pakai apa ya? Aku sih yang lalu sih memang menggunakan tarot Grand Lux dari Ciro Marchetti. Khusus kali ini karena yang ngebaca adalah Chef Kim, jadi ya Chef Kim akan menggunakan tarot yang biasa dia gunakan. Namanya apa? Witch Tarot. Witch Tarot gitu ya. Witch Tarot. Nah, jadi kalau mau lihat bedanya apa, nih contoh gambarnya seperti ini. Ini misalnya gambar emperor seperti ini. Tapi yang paling gampang tuh lihat belakangnya. Sihir banget ya. Ada 3 bulan, baik bulan sabit, bulan penuh maupun bulan ini. Kamu boleh lihat tuh. Kemudian boxnya seperti ini. Yang buat sih emang Llewellyn. Dan ini cukup populer. Saking populernya di Indonesia masih banyak reprintnya, bajakannya gitu kan. Pesan dari kami, belilah orinya. Belilah orinya, hargai pembuatnya. Oke, mungkin nanti kalau lebih detailnya perihal kartu-kartu ini ada kita next session ada sesinya ya. lah. Oke, sekarang kita mulai lanjut ke bacaan zodiak. Ya, kali ini kita akan membacakan yang teman-teman zodiak Virgo. Virgo. Biasa ya, zodiak terbaper katanya sih. Katanya. Coba kita lihat. Keluarin 3 untuk yang generalnya seperti apa. Ceng. Kenapa Ya udah sih, berarti emang trennya emang ke siap-siap nyari kenalan baru kali ya. Oh iya, kebanyakan mikir. Kartu pertama, Ten of Cups. Kartu kedua, Three of Pentacles, ya, koin Pentacles gitu. Kartu ketiga, Nine of Swords. Secara umum, secara umum ya, ini kayak wajar sih. ini pasti kan relasi. Terus kalau ini kan kerjaan ya. Kalau ini Intinya, bener sih. Ini kan dia kan Nine of Cups kan, berarti dia kan mulai mencari kerjaan-kerjaan yang baru. Dan juga sekaligus juga ini bisa berarti dia semangat dengan kerjaan yang dia sekarang. Antara berarti cukup semangat dengan kerjaan yang sekarang, ataupun dia juga mulai mencari kerjaan yang baru sih. Sebenarnya sih ini basically dia tuh mencoba mendekati orang-orang yang memberikan dia kerjaan lah. Mencari relasi lah istilahnya lah. Baik kerjaan maupun apa. Kenapa aku bilang kerjaan? Karena ini Three of Pentacles. Iya. Kenapa dengan ini? Dia kan diligent banget tuh. Pemikir. Bukan diligent, rajin. Oh, rajin. Iya. Jadi sebenarnya sih ini kayak nunjukin kalau orang-orang Virgo ini yang selama ini cukup rajin, itu mulai ada hasilnya. Koneksi-koneksi dia tuh cukup percaya sama dia. Problemnya satu. Kenapa tuh? Dia nggak fokus. Dia rajin tapi nggak fokus. Karena banyak banget yang dipikirin.
banyak yang dipikirin terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dikasih ke dia? Justru atau... itu, banyak yang dipikirin dari yang terkait sampai yang tidak terkait, dari yang penting sampai nggak penting, semuanya dipikirin. Baperan sih. Makanya jadinya kerjaan dia sebenarnya rajin, tapi mood dia untuk bulan Juni ini somehow nih nggak dapet itu. Oh, jadi gini, misalnya kamu kerja nih, ada banyak pekerjaan yang kamu lagi handle. Tapi ketika teman datang atau teman WA curhat gitu kan, kamu jadi larut ke dalam masalahnya si teman itu gitu loh. Jadi yang nggak ada kaitannya, akhirnya buang energi. Jadi sebenarnya secara peluang untuk kerjaan atau untuk apapun, justru sebenarnya teman-teman yang Virgo ini sebenarnya lagi bagus di bulan Juni. Tapi fokusnya bye-bye berantakan marabai. Begitulah. Ya dengan adanya bacaan ini mungkin kamu udah bisa merefleksi diri ya, dikurang-kurangin, boleh dengerin teman atau dengerin curhat-curhatnya, tapi ya udah tahu batasan untuk dipikirinnya sampai mana. Ya, batasan emosionalnya mesti ada sih. Ya, karena gitu kerjaan dia oke, relasi secara umum sih di sini nggak ada yang aneh-aneh, semuanya berkembang, secara keseluruhan berkembang semua. Tapi ya mundur ketahannya ya karena mikirnya aneh-aneh gitu loh. Jadi ya nggak ada salahnya untuk menjadi teman bicara atau apa, tapi dijaga hatinya. Iya gitu. Kemudian untuk ini. Oke, untuk karir, kita lihat karirnya seperti apa. Jeng. Terus. Udah aman sih harusnya. Terus satu lagi. Iya. Kartu pertama 4 pedang. Keduanya Ten of Swords. Ketiganya Knight of Pentacles. Ini secara karir juga ini agak lucu sebenarnya sih. Ya dia sebenarnya kerjanya sekarang kayak udah stabil. Sebenarnya udah oke. Terus tapi dia kayak mau mengakhiri pekerjaan juga atau gimana? Bukan mengakhiri sih. Jadi emang mau mengakhiri tapi mengakhirinya konteksnya udah beda. Di 4 pedang ini sih emang benar kerjanya udah stabil. Tapi karena kerjaannya udah stabil dan mungkin karena dan situasi yang sekarang, mungkin karena pengaruh berita buruk dan kawan-kawan ya, dia ini jadi mikirin banyak hal dan ujung-ujungnya ngebebanin otaknya sendiri gitu loh. Sama kayak yang general tadi, sebenarnya secara kerjaan dia tuh udah oke, tapi karena banyak mikirin yang tidak penting ya, jadi yang temennya Virgo ini ya jadinya nggak optimal dan ujung-ujungnya kerjaannya banyak yang nggak selesai sebenarnya sih. Banyak aktivitas dia yang mestinya misalnya mungkin secara bulan Juni ini secara deadline mestinya bisa dicapai, bisa selesai, tapi ya teman-teman Virgo-nya ternyata nggak selesai. Karena fokusnya udah ya tiba-tiba ada yang curhat, Moody, baperan. Habis itu jadi malas kerjain. Udah ada niat ngerjain, tiba-tiba mungkin anak atau gimana, papa, mama, gini suruh sekolah, tiba-tiba langsung udah ngeberesin, malas kerjaan aja. Yang gitu sih, atau yang single udah lagi sibuk-sibuk, udah fokus, atau yang anak yang masih kuliah atau gimana udah dapat tugasnya, tiba-tiba diajak video call atau ngeliat nonton berita apa dikit langsung capek, langsung malas kerjain gitu sih. Yang ujung-ujungnya memang tolong fokusin sih untuk karya sebenarnya, karena karya sebenarnya oke. Cuma yang ngalangin ya dirimu sendiri jadinya. Begitu sih. Ya, oke. Jadi secara general dan si karirnya itu ada kaitannya ya, kembali lagi kepada batasin dulu deh secara emosionalnya kamu, moodnya dijaga, karena memang kerjanya sebenarnya nggak masalah, jangan kamu bawa jadi masalah ya karena baperan. Oke, jadi sekarang yang percintaannya Leo. Leo salah. Virgo Leo gitu kan. Mulai skip. Baru zodiak keempat lo guys. Udah mulai skip guys. Jeng. Wow. Kartu pertama Four of Wands. Kartu kedua apa? The Star. Kartu ketiga Ace of Swords ya. Artinya ya. Bentar.
Ada. Oke, pasti star itu ada sampai pencerahan. Ya. Terus kayak tapi kaitannya dengan relasi apa? Ada. Four of Wands ini kan dia. Ini kan bisa stabilitas. Four of Wands ini kan meskipun ini sebenarnya lebih ke kerjaan, tapi ini kan bisa berarti ini stabilitas dalam relasi. Oke. Jadi intinya Four of Wands ini dalam percintaan sebenarnya udah stabil-stabil aja, udah fine, emosi udah dapet lah, udah inilah. Jadi the star dia nih udah tahu nih mesti ke langkah selanjutnya. Karena udah tahu nih stabil, mesti ada waktunya kayaknya mesti ditegasin untuk ke langkah selanjutnya. Bagi yang single ya mungkin waktunya nembak. Bagi yang punya pacar ya mungkin udah waktunya tunangan atau married. Bagi yang sudah berkeluarga ya bisa dikatakan ya mungkin waktunya untuk kembali mendekatkan kembali hubungan suami istri, entah mulai dengan belajar hal-hal baru atau gimana yang bisa dilakukan berdua. Dan ini semua itu akan sia-sia kalau nggak ngomong atau kalau nggak diomongin. Ya begitu. Jadi bisa dikatakan bulan Juni ini buat teman-teman Virgo, bagi yang single waktunya nembak. Bagi yang sudah punya pacar, ini bisa dikatakan sudah bisa waktunya untuk ke hubungan yang lebih jauh, entah tunangan atau married itu gimana. Bagi yang sudah berkeluarga ya berarti ini bisa mulai ngomong ke suaminya atau ke istrinya untuk coba ke hubungan yang lebih jauh atau lebih dekat lagi, entah misalnya ikutin pelatihan, jalan-jalan bareng, seminar online atau aktivitas-aktivitas yang semakin mendekatkan sih. Oke, jadi kan kalau misalnya kayak yang baru mau pacaran gitu ya, yang punya gebetan dia mau nembak, kan kadang suka masih ada keraguan tuh. Ya. Tapi tenang saja, keraguan Anda dijawab saudara-saudara. Iya, udah. Dengan adanya the star ini bahwa ya ada ya chance-nya ada. Chance-nya ada banget. Karena secara emosi udah stabil gitu sih. Udah sama-sama tahu lah ya. Ya jadi kalau ditanya apakah bisa berkembang lagi, kalau nggak diomongin ya akan begini-begini aja. Emang waktunya mesti dikembangin sih. Waktunya untuk speak up. Begitulah. Oke, sekian untuk yang Virgo. Virgo. Ya, thank you ya. Lupa like dan subscribe. Oke, thank you.